Bayangin BUMN Farmasi melakukan pinjol ya, dan kerugiannya, indikasi kerugian 299,477 miliar, dan tadi dikonfirmasikan oleh dirutnya baru bulan Januari bahwa termasuk pinjol itu memang benar terjadi begitu. Nah, ini memperlihatkan bagaimana adanya holding farmasi menurut saya belum matang begitu, sehingga kemudian dipaksakan tadi dikatakan juga oleh dirut holdingnya, yaitu dirut Bio Farma, bahwa terdapat beberapa kendala yang membutuhkan restrukturisasi ke depannya. Saya menekankan bahwa sebetulnya BUMN Farmasi ini bisa dikelola dengan lebih baik ketika perspektifnya ada di dalam perspektif penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Berapa Bapak? Izin ya pimpinan, 2,1 triliun atau 2,2 triliun. PMN itu sumbernya dari APBN. Dan sebagian dari APBN itu adalah dari dividen. Kecil saja. Terbesar devisa negara itu migas. Yang kedua Bapak, itu devisa dari pekerja migran. Dan berikutnya pajak dari rakyat. PMN itu sumbernya adalah pajak rakyat sebetulnya secara garis besar. Oleh karena itu kalau saya secara pribadi, saya merasa tidak bisa menyetujui PMN 2,2 triliun rupiah dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini. Kenapa ya pinjam uangnya ke pinjol? Indofarma kategorinya sudah koma, sudah menjelang bangkrut ini. Dalam penduduk yang begitu besar, rumah sakitnya yang begitu banyak sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai pembantu puskesmasnya sampai ke tingkat desa. Tapi perusahaan farmasi yang dimiliki oleh negara mengalami kerugian, bahkan Indofarma kategorinya sudah koma, sudah menjelang bangkrut ini. Dan lebih khusus kepada Indofarma, segitu banyak ada bank swasta terkemuka dan BUMN juga memiliki 4 bank besar yang tergabung dalam Himbara. Kenapa ya pinjam uangnya ke pinjol? Itu yang saya tidak habis mengerti, kenapa akhirnya harus pinjam uang ke pinjol. Dan selanjutnya menurut informasi berita yang saya kumpulkan, data sekunder yang saya kumpulkan itu dipakai untuk membuat proyek fiktif. Ini luar biasa. Aneh memang Pak Benan, kita disuruh sehat di tengah-tengah farmasi milik pemerintah yang sakit. Sungguh tidak waras sesungguhnya. Saya ingin menyampaikan kepada pemimpin, jika memang memungkinkan, boleh tidak Komisi 6 melaporkan urusan penyimpangan uang yang ada, dana yang ada di Indofarma ini ke pihak aparat penegak hukum. Sebab yang kasus-kasus begini akan terwariskan. BUMN timah juga diwariskan masalah, akhirnya di kemudian hari mewariskan kembali.